Coach Gilang. Andre. Nanya satu pertanyaan aja. Ya? Nanya satu pertanyaannya udah jangan lama-lama. Saya pengen kenalan dulu sama bisa cerita sedikit singkatnya pengalaman di basket, Oke, nama saya Yulisa Rastafari. Nama saya Rifki Antolion. Saya ini mantan pemain nasional bola basket Indonesia mulai dari tahun 1981 dan pensiun jadi pemain tahun 91. Saya masuk ke dunia pelatihan profesional di Indonesia di Putra khususnya sejak 2010 ya 2010 sampai sekarang. Saya mengenal basket dari umur 5 tahun. Jadi 5 tahun itu udah bermain basket. Jadi untuk jadi pemain tuh ada saya fokus ke pelatih. Nah di rumah juga ada di daerah rumah dekat tuh ada lapangan. Dari situ banyak pemain lapangannya saya kuliah di UNJ. Terus ke pelatihan. Itu baru selesai itu menempuh karirnya di basket. Mulai di basket melatih itu kira-kira tahun 90-an, 192 saya lupa. Melatih dari anak SMA dulu. Kalau untuk di tim nasional bergabung kemarin di Asian Games jadi asisten putri, lalu juga di FIBA Asia Under 18 putri juga jadi asisten kemarin, lalu bersama tim PON Jawa Timur tahun 2012 asisten putra, kami juga sebagai penasihat di PON 2016 lalu menjadi penasehat putra tim provinsi Bambang. Keberhasilan saya di tingkat internasional adalah mendapatkan perak di tahun 1991. Karir pertama saya di basket untuk mahasiswa, saya pertama itu melatih tim Esa Unggul. Nah, di Jakarta ada 3 divisi, jadi 3 divisi untuk mahasiswa, divisi 2, divisi 1, dan divisi utama. Terus selama 3 tahun itu, alhamdulillah saya beruntung bisa membawa Esa Unggul menjadi tim divisi utama di DKI Jakarta. boleh diceritain nggak? Dari hari pertama sampai hari ketiga ngapain aja sih? Ya dari hari pertama sampai hari ketiga, pertama ya kita lebih banyak melihat teknik maupun visi bermain dari putra dan putri under 16 yang akan kita seleksi menjadi tim nasional. Oke, kemarin kita punya sistem bahwa hari pertama itu kita hanya kasih game break. Sebagai pemain bola basket ataupun memang orang-orang basket yang cinta basket, yang udah ngerti basket, melihat dengan main aja mungkin kita bisa mana yang bagus, mana yang tidak. Nah, dari sekian banyak kita tidak memilih, tapi kita sudah bisa melihat, ini mah nggak usah dilihat, oh ini bisa dilihat nih. Hari kedua baru kita mulai masuk ke dalam pembagian, main scrimmage beneran, mulai tulis point guard yang bagus ini, wing yang bagus ini, post yang bagus ini. Udah kan semakin mengecil. Nah, di hari ketiga kita menentukan ada satu yang tidak cocok, kita lihat lagi kayak kemarin, kita kasih tanda tanya. Itu berarti kita harus ulangi lagi satu lawan satunya atau main. Ya gimana kita mau melihatnya, kayak tadi kan terjadi isolation, akhirnya kelihatan, oh ya ini bagus. Dari 3 hari sesi seleksi ini ya, apa dari coach sendiri atau dari yang kepelatihan sudah punya bayangan pemain-pemain mana aja yang kira-kira berpotensi untuk membela tim nasional Indonesia usia 16 tahun? Ada, sudah ada gambaran, Mbak. Jadi memang kita sudah sebenarnya dari hari kemarin kita sudah mendapatkan 20 pemain, hanya ada beberapa pemain yang masih tanda tanya. Cukup lah ya untuk putri dan putra sudah ada gambaran, sudah bisa menemukan pemain-pemain yang menurut saya, kan kita ada 5 pelatih yang menurut saya cukup terbaik dari yang paling baik. Memang sebenarnya dengan waktu yang tersedia hanya 3 hari yang disediakan oleh PT Perbasi, dengan jumlah yang harus diseleksi, putri sampai 53 pemain dan putra sampai 72 pemain, itu memang harus kerja keras ya. Jadi mungkin kita memaksimalkan hasil penglihatan kita, penilaian kita terhadap pemain-pemain tersebut, sehingga nanti siapapun pelatih yang memegang tidak kesulitan lagi dalam melatih membentuk suatu tim inti yang baik. Kalau boleh tahu nih coach, ada nggak sih dari putri misalnya 5 orang, putra 5 orang,
kalau boleh nyebutin nama, siapa pemain yang paling menonjol sekarang ini saat ini ya? Kalau putri sih terutama ya, saya nggak bisa nyebut nama tapi putri itu susah nyari tinggi badan. Kami nominasi tinggi badan dulu. Karena kami berpikir panjang nanti dengan modal postur tinggi, ya mudah-mudahan gampang diolah menjadi atau dibina atau dilatih menjadi pemain yang bagus. Putra juga gitu, tinggi juga kami utamakan, tinggi badan karena basket itu udah utama dari postur, ya, size gitu. Nah, setelah itu size baru kita poles dengan skill-skill yang ada. Gitu. Terus dia kalau sebut nama semua rata saya rasa. Ya kecuali yang spesial banget kayak Derek lah, usia 15 tahun udah 2 meter itu kan satu spesial. Gitu. Kriteria pemain yang dicari oleh jajaran pelatih itu seperti apa sih? Itu tadi saya bilang kembali lagi pada saat saya ditunjuk sebagai tim pelatih independen untuk menyeleksi U16, saya harus bertanya dulu ini pelatihnya siapa? Karena setiap pelatih punya tes berbeda. Nah, tapi kebenaran kita di sini sudah berdiskusi bagaimana cara menyeleksinya, sistemnya. Ya, saya punya pengalaman di point guard. Mungkin nanti di point guard saya lebih banyak memberikan drill-drill yang untuk bisa menilai mereka. Ada juga nanti pelatih yang seperti kayak Coach Cecep itu kan dia biasa menangani tim nasional juga pernah, jadi dia mungkin lebih meluas. Nah, tapi saya rasa ini udah kita berikan yang terbaik buat nanti pelatih siapapun yang mau. Persaingan di Asia nanti adalah pastinya akan tinggi-tinggi ya, basket kan olahraga yang tinggi ya, size ya. Jadi ketika kita ingin bersaing pastinya kita memerlukan size yang tinggi, jadi kita yang pantau pertama adalah yang memiliki size tinggi gitu. Kalau berbicara soal postur nih, kita melihat yang paling menonjol ya di tim kita itu ada di Putri ada Marga. Kira-kira kedua pemain ini punya kemungkinan besar untuk lolos ke 12 besar. Ya seperti saya bilang tadi, karena kita mengetahui postur tubuh dulu, nah itu saya rasa mereka bisa kita kasih bintang untuk bisa nominasi masuk tim 12. Untuk postur tubuh saya suka, karena Indonesia kan dulu terkenal kita selalu kalah postur tubuh saya. Cuman untuk basicnya masih harus banyak di drill lagi. Kalau saya melihat kedua-dua punya potensi, ya mereka atlet nasional dengan tinggi dan kemampuan tarik mereka ada gitu loh. Jadi kemungkinan kalau ditanya peluang untuk 12 besar saya pikir ada ya. Gimana caranya menyatukan pendapat dari 5 pelatih ini supaya kira-kira kayaknya 12 besar ini orang-orangnya? Kalau untuk 12 besar kita tidak bisa memutuskan ya, karena kan kita hanya menunjukkan mungkin sekitar sampai 24 pemain. Sekarang Ya, ke 24 besar, 12 pemain mungkin tugas pelatih head coach-nya yang ditunjuk ya. Sekarang kan belum ditunjuk kan siapa head coach-nya, asistennya belum tahu. Jadi setiap pelatih punya style berbeda dan kemauan yang berbeda. Jadi kita hanya menunjukkan, memberikan inilah yang terbaik dari kita. Mungkin dari saya si A, si B, si C, si D, mungkin dari pelatih yang lain ada EFGH, itu akan bisa di-compare kan. Justru kita membuat suatu visi yang sama ya di sini, dan visi yang sama kita adalah ya dengan karakter pertama hati itu kan. Yang kedua potensi mereka, kita nggak bilang jago, potensi mereka kita lihat. Kemudian lagi kemampuan di posisi mereka masing-masing ya, dengan kemampuan yang kita standarisasikan sama-sama. Akhirnya timbul pada kesimpulan bahwa ini loh standarisasi kita. Ayo kita milik standarisasi, dan semua sepakat tuh standarisasi itu. Dan kemudian ini tidak ada perdebatan yang standarisasi ini enggak, kita tidak bikin standarisasi ganda, tapi kita sepakat buat satu standarisasi. Untuk itu makanya kita bisa nyatu, karena kita sudah prinsip sebelum kita mulai kita sudah ketemu untuk bicara itu. Karena kalau udah ngomong nasional, pasti lawan di luar kan lebih bagus ya. Di Indonesia tuh kalau saya lihat grassroots-nya tuh masih kurang diperhatikan, sehingga kadang-kadang yang namanya shooting atau layup yang benar gimana, passing yang benar gimana, vision, pick and roll yang perlu diajarin itu masih ada hal-hal yang mereka belum menjiwai. Jadi sebenarnya kalau memang PB Perbasi bisa melakukan ini terus di usia dini, ya mungkin someday kita Indonesia udah bisa ngomong lagi di kancah internasional. Nah, dari 3 hari ini waktunya kan sangat terbatas. Dari beberapa pemain yang saya tanya, mereka itu kebanyakan berlalu karena mereka nggak ngeluarin semua yang mereka punya. Nah, tapi bisa nggak sih apakah pemain dari jajaran pelatihan itu udah bisa menilai, walaupun misalnya mereka belum maksimal, tapi jajaran pelatih apakah sudah bisa menilai? Iya, kalau kita melihat kan, kalau pelatih kan yang kita lihat pertama kan dari cara dia bergerak tanpa bola, dengan bola.
cara dia pegang bola, visinya, mata dia seperti apa, posisi badannya pada saat pegang bola, saat lari. Semuanya kita bisa lihat. Cara dia memimpin komunikasi satu dengan yang lainnya, kan itu sebenarnya kelihatan. Tanpa mereka sadari, mereka bilang belum maksimal, tapi itu kan nggak bisa bohongin. Mereka berlari, mereka berbicara, mereka melihat posisi badannya mereka, itu nggak bisa membohongi orang. Mungkin mereka tidak bilang belum maksimal karena apa? Bola nggak masuk, touch belum dapat. Kita nggak lihat bola masuk, kita nggak lihat ininya, yang kita lihat itu bisa bermain sesuai itu nggak? Apa yang diterapkan sama tim pelatih untuk kan kita memberikan satu sistem, lakuin, kita ulang-ulang, melakukan nggak? Visinya gimana? Pengertiannya gimana? Itu kita lihat. Jadi kalau menurut saya kita pelatih bisa, walaupun ya mungkin tidak ya dengan waktu 3 hari, tapi setidaknya untuk memilih kita ada acuan, kita ada dasarnya. Saya melihat dari hari pertama sampai hari ketiga itu ada beberapa kali pemain sampai dihentikan, terus pemain juga banyak yang diomelin lah istilahnya. Apakah itu menurut coach, ini pemain kok tidak sesuai ekspektasi kita sih? Gitu. Apa emang itu sebagai salah satu treatment untuk pemain supaya mereka itu bisa menjadi seperti apa yang coach inginkan? Bahasa terbalik. Justru kami melihat potensi awal mereka, kok nggak keluar? Ya, betul. Karena bisa melihat mereka gitu. Ini kita lihat potensinya seperti itu, pada saat ini kok nggak keluar, kita stop, ayo keluarin itu. Juga untuk treatment, kita harus tegur mereka, jangan ada pembiaran. Memang kami di sini seleksi, nah, ini yang kedua. Memang kami di sini seleksi, mencari bodoh, sebenarnya kalau maksudnya bodoh amat lu bodoh, nggak gitu kan. Pesan dari ketua umum juga, usahakan mereka mendapatkan sesuatu dari seleksi kali ini. Apa sesuatu? Mendapat sesuatu yang baru untuk dibawa pulang ke daerah masing-masing. Jadi nggak milih pemain nggak, tapi mendapatkan sesuatu yang baru dari kami juga. Gitu yang kami lakukan. Tapi untuk guard sendiri coach, saya lihat guardnya itu kecil-kecil. Nah itu jadi kesulitan tersendiri nggak sih tim nanti ke depannya? Kalau tinggi badan seorang manusia udah 16 tahun udah tinggi segitu, paling-paling plus minus naiknya 2-3 cm. Iya betul. Tapi kalau kita orang-orang kecil ini kita belum bisa judge dia akan pendek terus. Setahun bisa berubah 5-10 cm. Akhirnya memang berserakan semua. Nah kita cari untuk semua tukang point guard yang punya visi, karena mereka adalah jenderal lapangan, wakilnya kami di Coach itu wakilnya point guard. Nah jadi kami cari kamu visi bermainnya, bukan pemain jago, tapi kita pemain pintar, pemain ngerti main, bukan jago main. Kira-kira nih untuk nanti ke depan ya, kalau sudah dapat 12 besar, itu treatmentnya itu dari dilatih lagi dari fundamental atau memang langsung dipoles secara ini? Mengingat waktu yang ada besok, persediaan waktu pelatnasnya besok berapa lama, itu mungkin pelatih bisa meng-create apa yang dibutuhkan. Saya rasa tinggal langsung aja ke arah sistemnya, karena saya rasa basic udah kami lihat dari sini. Tentu yang basic nggak bagus nggak akan kami ambil kan gitu. Terutama yang postur tinggi tadi ya banyak kelemahan, tapi itu mungkin mesti dipoles dari awal lagi. Cuma untuk semua saya rasa sistemnya. Oke, terakhir coach, ini kan kalau misalnya pemain yang terpilih pasti mereka berbesar hati. Nah, ini pemain-pemain yang pemain-pemain yang nggak terpilih kan pasti berkecil hati. Gimana cara pelatih untuk mengangkat mental pemain yang tidak masuk dalam 20 besar misalnya atau 12 besar? Tadi ada close statement dari saya. Pertama saya bilang begini, prove we are wrong. Buktikan kami salah. Anda itu ujungnya Anda bisa marah dengan kami atau Anda proof we are wrong dengan cara yang baik, positif, atau dengan negatif. Wah kurang pelatih ini nggak punya dengan marah berarti, ya, atau dengan baik, oh makasih. Tapi ujung-ujungnya dua-duanya menuju hal yang sama, maju. Proof we are wrong. Kamu saat ini ya. Yes. Yang kedua, saya bilang sama mereka di closing statement tadi, orang yang mau maju adalah orang yang mencari berbagai cara, tentu dalam kurung yang positif cara yang bukan cara negatif. Jadi orang mau maju adalah orang mencari berbagai cara yang positif. Tapi orang yang nggak akan maju adalah orang yang mencari berbagai alasan. Dia benar itu yang mengerti sangat. Anda laki-laki, jangan Anda compare Anda push 1, kok saya nggak kepilih, kok itu dari kepilih. Jangan compare 1 sama 5. Anda laki-laki, ya walaupun usia Anda 16 tahun, ya, jadi Anda mesti tunjukkan jangan dari sekarang. Dan attitude mesti dijaga, baik terpilih maupun tidak, karena akan panjang ke depannya. Tanpa attitude yang bagus, no. Saya seperti dan mereka seperti mengerti. Ya semoga. Tapi tadi saya suka banget coach, we are wrong, itu suka banget. Kalau saya jadi mereka, saya akan prove them wrong. Iya, betul. Karena saya yang biasa, saya yang menjadi prove they are wrong. Buktikan kami salah, dan kami akan bangga. Satu pertanyaan singkat, tapi saya harap jawabannya bisa mencakup semua ya coach ya. Kira-kira tim nasional sekarang dengan pemain yang banyak ini sudah sesuai ekspektasi dengan coach atau Untuk kualitas yang ada ya ekspektasinya gitu. Tapi untuk membenerin kita mesti
mesti benar dari grassrootsnya. Jadi kalau mau lebih maju kita mesti banyak perubahan gitu. Saya selalu optimis gitu. Saya melihat apalagi khususnya di putri ya. Di putri dengan saya lihat apa yang terjadi di FIBA Asia 18 kemarin tim Indonesia. Kalau sekarang ini untuk 16, saya pikir ini potensi yang luar biasa di putri ya. Nah kalau di putra juga sebenarnya banyak potensi yang bisa untuk jadi masa depan basket timnas senior gitu. Hanya saja satu, mereka harus terus memperkaya diri. Karena kita di tim nasional bukan TC yang jangka panjang. Jadi ketika kita nanti ikut SEABA atau FIBA Asia, kita mungkin tidak dapat waktu yang banyak untuk berkumpul. Nah harapannya mereka di klub sendiri atau di sekolah masing-masing itu bisa memperkaya diri, terus mempertajam diri sehingga di panggung nasional itu mereka sudah siap. Saya sih optimis saja karena dengan keseriusannya PP melakukan hal ini kan benar-benar seleksi yang semua boleh datang, open. Jadi tidak berdasarkan undangannya siapa aja boleh, makanya ngebudak. Jadi kita benar-benar dapat. Nah sekarang tinggal jangka waktu yang disediakan oleh PP untuk TC mempersiapkan untuk kejuaraan internasional kapan, U16 ini, terus pelatihnya siapa, gitu kan. Saya rasa harusnya sih bisa, karena PP saya rasa dia punya track record terhadap pelatih, pemain, dan sistem yang dia buat pembinaannya sudah mulai tertata. Saya rasa dengan hasil rapat kita, pertemuan kita dengan perdebatan yang bagus ya, plus minus dan lain-lain kita menunggu yang mudah-mudahan sesuai ekspektasi yang kami mintakan. Tinggal kami sekarang menyerahkan kepada nanti tim pelatih yang memegang saja, semoga tidak lari jauh banyak lah dari apa yang kita harapkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama.